Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Pratama Putra dari kelas A. Kelas A, NIM saya 6020111003. Di mana saya ingin menjelaskan hasil kerja kelompok saya eh, yang judulnya itu analisis sentimen pada Instagram menggunakan algoritma Naive Bayes. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bab satu pendahuluan. Nah, di sini media sosial khususnya Instagram telah menjadi platform yang sangat populer bagi pengguna untuk berbagi pengalaman, opini, dan sentimen terhadap berbagai topik. Meningkatkan aktivitas pengguna di Instagram menciptakan potensi besar untuk memahami sentimen masyarakat terhadap suatu isu, produk, atau peristiwa. Dalam mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini menyajikan pendekatan analisis sentimen yang inovatif dan adaptif untuk memproses dan menganalisis data teks yang diambil dari Instagram. Metode ini melibatkan penggunaan teknik pemrosesan bahasa alami untuk mengenali pola sentimen dalam teks dengan mempertimbangkan pengguna emoji, konteks kalimat dan kata-kata kunci yang digunakan oleh pengguna Instagram. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan analisis sentimen. Untuk kelebihannya, dapat digunakan untuk berbagai keperluan, dapat memberikan hasil yang akurat, dan dapat diimplementasikan secara mudah. Untuk kekurangannya adalah dapat menghasilkan hasil yang bias dan dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Nah, untuk kelebihan algoritma Naive Bayes, yang pertama mudah dan cepat untuk memprediksi kelas dengan kumpulan data uji. Algoritma ini juga bekerja dengan baik dalam memprediksi multi kelas. Yang kedua, ketika asumsi kemandirian berlaku dan klasifikasi Naive Bayes bekerja lebih baik dibandingkan dengan model lain seperti regresi logistik, dan Naive Bayes juga membutuhkan lebih sedikit data pelatih. Untuk algoritma ini bekerja dengan baik dalam hal variabel input kategorial dibandingkan variabel numerik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Juta Lestari dengan NIM 602001210009 yang merupakan anggota dari kelompok 8 dengan judul penelitian analisis sentimen pada Instagram menggunakan algoritma Naive Bayes. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi dari bab 2, yaitu uraian penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu data mining. Data mining adalah serangkaian proses mendapatkan pengetahuan atau pola dari kumpulan data. Data mining akan memecahkan masalah dengan menganalisis data yang telah ada dalam basis data. Data mining sering juga disebut sebagai Knowledge Discovery in Database atau KDD. KDD ini merupakan pola hubungan dalam dataset berukuran besar. Hasil keluaran dari data mining ini dapat dijadikan untuk memperbaiki pengambilan keputusan di masa depan. Pekerjaan atau task yang berkaitan dengan data mining dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Di antaranya itu model prediksi atau prediction modeling. Yang kedua ada model cluster atau cluster analysis. Yang ketiga ada analisis asosiasi atau association analysis, dan yang terakhir yaitu deteksi anomali atau anomaly detection. Model prediksi berkaitan dengan pembuatan sebuah model yang dapat melakukan pemetaan dari setiap himpunan variabel ke setiap targetnya. Kemudian model tersebut digunakan untuk memberikan nilai target pada himpunan yang baru yang didapat. Ada dua jenis model prediksi. Yang pertama ada klasifikasi, yang kedua ada agresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu klasifikasi. Klasifikasi adalah proses penemuan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas data atau konsep yang bertujuan agar bisa untuk memprediksi kelas dari objek yang label kelasnya tidak diketahui. Klasifikasi adalah suatu teknik dengan melihat pada kelakuan pada atribut dari kelompok yang telah didefinisikan. Klasifikasi juga sering disebut sebagai proses menemukan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep data. Model diturunkan berdasarkan analisis satu set data pelatihan,
yaitu objek data yang dikenal oleh label kelas. Model ini digunakan untuk memprediksi label kelas objek yang label kelasnya tidak diketahui. Klasifikasi merupakan penentuan sebuah record data baru ke salah satu beberapa kategori di mana telah ditentukan sebelumnya. Klasifikasi terbagi menjadi dua proses lagi. Yang pertama ada proses learning atau fase training, di mana algoritma klasifikasi dibuat untuk menganalisis data training lalu dipresentasikan dalam bentuk rule klasifikasi. Proses kedua adalah klasifikasi, di mana data tes digunakan untuk memperkirakan akurasi dari rule klasifikasi. Proses klasifikasi didasarkan pada 4 komponen kelas. 4 komponen diantaranya itu kelas, variabel independen yang berupa kategorikal yang mempresentasikan label yang terdapat pada objek. Contohnya risiko pada jantung, risiko kredit, customer loyalty, dan lain-lain. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu naive Bayes. Naive Bayes merupakan metode yang erat hubungannya dengan klasifikasi, korelasi, hipotesis, dan bukti klasifikasi. Jika kita memiliki vektor memasukkan yang berisi fitur A dan label kelas B, maka notasi PAB. Kelebihan naive Bayes diantaranya itu dapat mudah untuk diimplementasikan, dan yang kedua ada memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus. Naive Bayes merupakan model klasifikasi sederhana yang menghitung sebuah probabilitas berdasarkan teorema Bayes yang dikombinasikan dengan kombinasi nilai frekuensi database dalam tugas klasifikasi. Tujuannya adalah untuk memprediksi label kelas dari sampel yang diberikan berdasarkan sekumpulan fitur atau karakteristik, misalnya berdasarkan tentang usia maupun jenis kelamin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi dari bab 3, yaitu perancangan sistem. Data yang digunakan merupakan data yang diambil dari browser GitHub berupa komenan dari sosial media yang digunakan untuk melakukan klasifikasi, menentukan negatif atau tidaknya dari komenan tersebut, di mana data tersebut memiliki 3 kolom dan 400 baris. Pada kolom 1 berisi komenan penomoran pada data. Pada kolom 2 berisi kategorikal komentar, baik itu tergolong pada komentar negatif atau positif. Yang pada kolom 3 berisi komentar dari sosial media. Poin kedua pada bab 3 ini yaitu metodologi penelitian. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan cara mengadopsi sebuah standar proses data mining yang disebut Cross Industry Standard Processor for Data Mining. Standar proses tersebut terdiri dari 5 fase. Yang pertama ada fase pemahaman bisnis. Dataset penelitian merupakan data publik yang diunduh dari github.com tentang klasifikasi komentar negatif dan positif pada media sosial. Yang kedua ada fase pemahaman data. Tahapan ini diawali dengan mengumpulkan data, mendeskripsikan data, serta mengevaluasi kualitas data. Yang ketiga ada fase pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan seleksi atribut, pembersihan data, dan membagi data menjadi data training dan data testing. Yang keempat ada fase pemodelan, modeling phase. Penelitian klasifikasi ini menggunakan metode naive Bayes yang akan dibandingkan tingkat akurasi atau kinerjanya. Yang kelima ada fase evaluasi dan validasi. Tahapan ini dilakukan dengan melihat tingkat performa dari pola yang dihasilkan oleh algoritma. Yang ketiga pada bab 3 ini adalah cara kerja algoritma naive Bayes. Naive Bayes classifier merupakan proses pengklasifikasian probabilitas sederhana yang mengacu pada teori Bayes. Teori tersebut menyatakan bahwa kemungkinan terjadinya suatu peristiwa sama dengan probabilistik intrinsic dihitung dari data yang tersedia sekarang, dikalikan probabilitas bahwa hal serupa akan terjadi lagi di masa depan berdasarkan pengetahuan yang terjadi di masa lalu. Pada tahapan ini dilakukan pengklasifikasian teks bersih yang sudah melalui tahap processing untuk mengetahui kategori dari teks tersebut berdasarkan data latih. Metode naive Bayes merupakan proses pengklasifikasian atau pengujian suatu teks baru yang belum pernah diketahui kategorinya berdasarkan basis pengetahuan yang dimiliki.
Pada tahapan ini memiliki 4 tahapan yang dilakukan. Yang pertama ada pembentukan fitur data latih. Tahap ini merupakan tahapan awal melakukan pelatihan dan data latih. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan fitur adalah kata kunci yang akan menjadi parameter satuan data latih, yaitu dokumen, tweet, untuk diklasifikasikan ke dalam kelas yang telah ditentukan, baik itu komentar negatif, positif, maupun netral. Dalam kata lain, fitur adalah kata yang memiliki nilai sentimen. Yang kedua ada perhitungan nilai probabilitas data latih setelah dibentuk fitur dengan kemunculan dari data latih selanjutnya, menghitung probabilitas dari setiap kelas. Yang ketiga ada menentukan probabilitas kelas setelah didapat probabilitas dari setiap kelas. Selanjutnya menghitung probabilitas setiap fitur pada setiap kelas. Yang keempat ada perhitungan VMAP di mana tahapan ini dilakukan perhitungan nilai probabilitas teks berdasarkan teks data latih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dengan NIM 602121068. Di sini saya akan menjelaskan bagian 4 pada hasil analisis sentimen pada Instagram. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang dimana bagian 4 itu adalah hasil dan pembahasan. Bagian pertama, pengumpulan data. Data yang digunakan dalam mini project ini adalah data komentar pada media sosial Instagram. Dataset ini terdiri dari 401 baris. Data dengan 2 atribut yang menggambarkan komentar dari media sosial Instagram, yang dimana telah dijelaskan pada bab 3. Setelah dilakukannya pengumpulan data, kami melakukan persiapan data, yang dimana persiapan data tersebut termasuk pre-processing data berguna untuk memanipulasi dataset sebelum digunakan dalam model. Beberapa persiapannya yakni menghapus data yang hilang atau biasa kita sebut missing value, selanjutnya menghapus data duplikat atau data yang ada 2, selanjutnya menghapus karakter yang tidak diperlukan seperti tanda koma, tanda seru, tanda titik, tanda bintang, tanda kutip, dan lain sebagainya. Terus, mengatur panjang kata yang sering muncul pada satu komentar, yang dimana kata yang hanya terdiri dari 2 abjad tidak digunakan. Lalu, menentukan TF-IDF, yakni seberapa sering kata tersebut muncul dalam suatu kalimat atau dalam suatu dokumen. Dan setelah semua itu dilakukan, kita akan lebih mudah mendapatkan pengetahuan dari suatu dataset. Selanjutnya, kami melakukan pengujian. Pengujian dilakukan untuk melihat seberapa akurasi yang didapatkan, rekal, dan precision dari penggunaan algoritma naive Bayes. Dilakukan pada rapid manner menggunakan tools cross-validation dengan K-Volts 4. Dapat memastikan model yang dibangun dapat lebih akurat saat digunakan untuk melakukan klasifikasi pada komentar Instagram. Setelah melakukan pengujian, kami melakukan text processing, yang dimana text processing terbagi menjadi 4. Yang pertama, tokenize, yang dimana tokenize adalah mengubah kalimat atau komentar menjadi bagian yang menjadi lebih kecil, seperti kata per kata. Selanjutnya, melakukan transform case, yang merupakan kalimat dalam komentar pada awalnya yang huruf kapital menjadi seluruhnya huruf kecil. Selanjutnya, melakukan filter stop word, yang dimana pada bagian ini filter stop word berfungsi untuk menghapus kata sambung yang ada pada sebuah komentar, seperti yang, dan, di, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kami melakukan filter tokens by length, yang dimana filter tokens by length ini berfungsi untuk mengambil kata yang panjangnya atau jumlah abjad yang sesuai yang diinginkan. Di sini kami menggunakan jumlah abjad atau panjang abjadnya hanya 4. Jadi, kata yang di bawah 4 jumlah abjadnya tidak kami gunakan atau kami hapus. Selanjutnya, pembentukan model, yang dimana pembentukan model ini kami lakukan menggunakan apply model dan performance pada gambar 5 dan 6 pada laporan kami.
yang dibuat dalam aplikasi Manner digunakan untuk menggunakan algoritma naive Bayes. Adapun beberapa atribut yang digunakan dalam rangkaian tersebut ialah retrieve data latih atau data training, cross-validation yang berisi algoritma naive Bayes, apply model, dan performance. Alur kerja ini dimulai dari memasukkan data training untuk melatih pemodelan algoritma naive Bayes. Selanjutnya masuk ke cross-validation yang dimana cross-validation akan menjalankan algoritma. Nah, naive Bayes lalu membuat model. Setelah itu, performance akan mengeluarkan akurasi dari model yang telah dibentuk menggunakan algoritma naive Bayes. Setelah itu, di sini dapat kita lihat bahwa hasil dari pembentukan dari model algoritma naive Bayes memiliki akurasi sebesar 80%, yang dimana setiap kelas precision-nya itu pada kelas negatif memiliki 79,13% kelas precision, sementara pada prediction positif memiliki 80,93% kelas precision, yang dimana true dan negatif itu true negatif positifnya adalah 16343 dan 37157. Selanjutnya kami melakukan model algoritma dan klasifikasi. Di sini kami menggunakan data testing, terus filter example, nominal to text, process documents from data, union, dan data training, filter example, replace missing value, model naive Bayes, dan apply model. Yang dimana pada tahap ini kita melakukan pembentukan model yang dibuat menggunakan algoritma naive Bayes, yang dimana proses dokumen from data yang berfungsi untuk menghitung seberapa sering suatu data dalam komentar itu muncul, dan yang dimana union untuk menyatukan data testing dan data training sehingga atribut yang ada pada kedua dataset tersebut sesuai. Kemudian kami menambahkan filter example untuk mengambil dataset yang dimana analisis sentimennya belum berisi. Selanjutnya, replace missing value untuk menghapus atribut yang kosong setelah menggabungkan dataset testing dan training. Model naive Bayes berfungsi untuk mengisi analisis sentimen dan mengklasifikasikan komentar termasuk positif atau negatif. Apply model berguna untuk membentuk model analisis sentimen. Selanjutnya, hasil dari analisis sentimennya ini word plot dan hasil sentimen, yang dimana word plot ini merupakan visualisasi hasil klasifikasi data komentar pada aplikasi Instagram, yang dimana semakin besar tampilan kata yang muncul, maka semakin sering kata itu muncul. Dan sebaliknya, semakin kecil kata itu dalam tampilan visualisasi, maka semakin jarang kata itu muncul. Selanjutnya, evaluasi confusion matrix, yang dimana digunakan dan dijadikan rujukan dari performa akurasi klasifikasi yang dibuat, yang dimana perhitungan kinerja model dapat dihitung seperti gambar di samping, yang dimana akurasi ITP tambah dengan TN, true positif tambah false positif tambah false negatif tambah true negatif, yang dimana precision sama dengan true positif per true positif tambah false positif. Sementara recall sama dengan true positif per true positif tambah false negatif. Sementara F1 score sama dengan 2 kali precision kali recall per precision tambah recall, yang dimana akurasi merupakan rasio prediksi terhadap komentar apakah positif atau negatif. Precision adalah hasil benar positif dibanding dengan keseluruhan positif, sementara recall adalah prediksi benar dibandingkan dengan keseluruhan data yang positif. F1 merupakan seberapa tinggi keberhasilan recall dan precision berhasil dalam klasifikasi. Mungkin sekian materi yang dapat dibawakan oleh kelompok 8. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.